Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberkati berkumpul kembali, bermeditasi, kontemplasi bersama terhadap teks Al-Quran yang disingkap oleh Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Mudah-mudahan kita diberkati untuk mudah mengerti kebenaran-kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Dan semoga saya dan Ustadz Andi Alpi dimudahkan untuk menemani teman-teman mengalami dan merasakannya. Semua kita semua diberkati, dimudahkan. Karena sesungguhnya kita sendiri juga kalau tidak ada yang terbuka, sulit juga kita untuk bisa berbagi. Tapi insya Allah kita mengalir saja dan semoga berkah dari guru-guru kita hadir pada kita, khususnya Nabi Muhammad SAW, guru agung yang dalam tradisi Islam sebagai Nur Muhammad juga, dan guru-guru dari tradisi agama-agama besar. Dan malam ini juga kita satukan hormat kita pada Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kemarin kita sudah diterangkan mengenai surat An-Najm itu sebagai proses keluarnya jiwa itu dari tubuh, ditarik gitu ya, karena kerinduan dan cinta yang amat sangat. Dan juga setelah ditarik, jadi mengerti, masuk ke alam kesatuan, ke nama-nama Tuhan, lalu dia si salikin ini mulai bisa dengan sukarela melepaskannya. Ini sebetulnya kalau teman-teman yang sudah terbiasa praktek mati sebelum mati, antal maut qoblal maut, mati sajroning urip, melakukan meditasi, ini akan mulai dipahami bahwa pengalaman ini sebetulnya berkaitan dengan suluk ya, praktek meditasi itu. Dan kita akan melanjutkan teks yang akan dibacakan oleh Ustadz Andi. Silakan Ustadz Andi ya. Semoga kita bersama-sama dapat menyingkapnya ya. Nanti saya akan bantu untuk melihat dari sisi saya. Ustadz silakan. Makasih teman-teman sudah belajar bersama kita di sini. Terima kasih banyak Bang Dame. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kehadirannya pagi kali ini. Kita melanjutkan kajian tafsir Syekh Ibnu Arabi dalam surah An-Nazi'at, atau surat tentang orang-orang yang rindu kepada Tuhan dan mereka tertarik ke sisinya, atau mereka dicabut atau ditarik dengan keras untuk sampai kepada sisinya. Kita lanjutkan surah ayat ke-6 sampai ayat ke-14. Akan tetapi sebelum lanjut itu sebenarnya kalau kita punya buku Tibetan book itu, The Death, buku tentang kematian Tibetan, itu bagus membaca buku itu. Buku apa judulnya Bang? Buku tentang kematian. Iya, buku Tibet tentang kehidupan dan kematian. Iya. Itu bagus sekali untuk kita baca karena tidak jauh sebenarnya, setiap agama memiliki konsep yang sama tentang kematian ya, dan memang realitas kehidupan itu, realitas dalam kiamat wusta itu sama setiap yang dijalani setiap manusia walaupun berbeda agamanya. Di situ di buku Tibetan itu dijelaskan tentang proses-proses kematian yang dilalui manusia ketika tubuhnya sudah selesai, maka prosesnya ada. Di dalam hal ini ayat selanjutnya
ayat 6 sampai 14 menjelaskan hal tersebut. Pada hari kemarin saya sempat menyebutkan bahwa kita akan bahas tentang ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada kiamat kubra. Ternyata insya Allah pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-15, yaitu cerita tentang Nabi Musa di lembah suci Muqaddasit Tuwa, nanti di ayat 15 dan seterusnya cerita Nabi Musa. Tapi sekarang kalau dilihat urutannya masih bercerita tentang orang-orang yang di kiamat wusta atau di dalam kematian. Karena konteksnya memang ada dua hal konteks dari ayat ini, yaitu yang dicabut nyawanya. Ada yang konteksnya seperti itu, ataupun juga kita bisa mengartikan ini adalah proses kebangkitan. Bisa dua hal. Jadi seperti yang sering Bang Rem sampaikan, jadi melihat dua hal ini, melihat seperti dua koin. Jadi melihatnya satu kematian, bisa juga satu kebangkitan. Oke, kita lanjutkan ayatnya mengenai An-Nazi'at. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mengurutkan dulu dari ayat pertama. Wan-nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Nah, kita ingat kemarin bahwa orang Allah bersumpah demi jiwa-jiwa yang tercabut, gharqa, dan tenggelam dalam cinta dan kerinduan. Wanasitati nasta. Nasitat ada artinya lepas dari keterikatan tubuh dan juga keterikatan pada tubuh. Wasabihati sabha, yaitu orang-orang atau jiwa-jiwa yang berenang di dalam lautan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabiqati sabqa, yaitu jiwa-jiwa yang sudah sampai kepada as-sabiqat artinya mendahului, yaitu dia melampaui sifat sampai kepada zat. Ingat, mungkin kita masih ingat pembagian kita, yaitu pembagian af'al, sifat, dan zat. As-sabiqat adalah orang yang sampai kepada zat. Kemudian setelah sampai kepada zat, dia kembali menjadi fal mudabbirati amro. Dan kemudian dia mengurusi segala perkara kehidupan. Mudabbirat artinya yang mengurus. Kemudian kembali lagi kebiasaan Ibnu Arabi, mungkin kita ingat dalam surah An-Naba kemarin setelah menjelaskan kiamatul kubra, tiba-tiba loncat ke pembahasan tentang kiamatul wusta. Loncat kepada kiamatul wusta atau loncat kepada sesuatu yang non-dual atau loncat kepada dualisme kehidupan, ada kematian dan kelahiran, ada baik dan buruk. Ini dilanjutkan langsung loncat lagi. Ayat selanjutnya ayat 6. Yauma tarjupur rajifah. Hari di mana tarjupuh, terguncang, terjadi sebuah guncangan. Bisa juga di sini kita artikan ini orang adalah langkah pertama seorang yang sampai kepada an-nazi'at, orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami guncangan. Kemudian tatba'uhar radifah, guncangannya yang kedua kali. Jadi guncangan pertama diikuti oleh guncangan yang kedua. Qulubun yawma idzin wajifah. Hari pada saat itu terjadi penarikan, itu wajifah, itu gemetar, dak-dikduk, bimbang. Absaruha khasyah, pandangan-pandangan mereka tuh melemah atau tunduk. Kemudian yaquluna a'innana lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan pada kehidupan sebelumnya? Fa idza kunna idzaman nahirah, sedangkan kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Qalu tilka idzan qurratun khasirah. Mereka berkata, itu pengembalian itu adalah pengulangan yang merugikan.
karrotun khasirah, pengulangan yang merugikan. Fa innama hiya sajaratun wahidah. Sesungguhnya dia, pengulang itu adalah satu kali sajarah, itu teriakan, wahidah sekali, itu satu kali teriakan. Fa idahum bisahirah, dan mereka berada di tanah yang lapang. Ini ayatnya mengenai tentang yang akan kita ulas tentang di dalam tafsir Ibnu Arabi jelaskan kalau ini berkenaan tentang orang-orang yang di kiamat wusta. Nah, di sini Bang Dame, ada indikasi Ibnu Arabi setuju atau cenderung kepada reinkarnasi. Nah, di ayat tafsir ini. Nah, kemudian dikatakan ayo matarjupur rojipah, yaitu hari di mana terjadi sebuah guncangan. Nah, apa itu yauma tarjupur rojipah, yaitu terjadi guncangan pertama. Taqul waqiah, yaitu terjadi sebuah peristiwa allati, yang mana tarjupu laha ardal jasad, yang mana peristiwa itu yang mengguncangkan tubuh, wal jibal al-a'dha, dan juga gunung-gunung anggota tubuh. Wahia nafhatul ula, itu tiupan pertama. Jadi bisa diartikan ketika orang sudah enlightenment dan tiupan pertama sampai mereka sudah kembali ke tubuhnya, atau bisa juga waktu zuhukir ruh, yaitu ketika ruh menjadi hilang, atau ketika jiwa manusia, ruh manusia ditarik dari tubuhnya. Kemudian tatba'u harradifah, dan terjadi guncangan kedua, yaitu nafhat tusannya, yaitu tiupan kedua. Wahia ihya'ul bil ba'si. Nah, ini cerita tentang ketika tiupan kedua, ini diceritakan sangkakala semua manusia hidup kembali. Nah, itu tiupan kedua tersebut adalah menghidupkan dengan pengutusan, maksudnya manusia bangkit. Nah, dalam cerita kiamat wusta, di guncangan terjadi ada dua. Nah, pertama atau nafhatul ula, ditiupkan ruh atau lenyapnya ruh. Nah, yang kedua tiupan untuk dihidupkan, untuk mengalami kebangkitan. Ini di kiamat wusta. Makanya kenapa saya anjurkan untuk membaca buku Tibetan Book tentang kematian itu, agar sedikit relate membahas. Kemudian dikatakan kulubun yauma izin, ai waqta wuqu'il rajafah fi halati nasih. Hati-hati pada saat itu, yaitu ketika terjadi sebuah tiupan atau getaran dalam kondisi dicabut. Nah, kita bisa mengartikan dua hal dicabut ini. Pertama, dicabut ruh dari jasad, bisa juga dicabutnya manusia untuk mendekat ke sisi Allah. Apa yang terjadi? Wajibah, yaitu hati-hati mereka wajibah, yaitu di sini di bahasa Arabnya mutoribah, yaitu bimbang, bingung, gendagulana. Jadi ini adalah the first time dia punya pengalaman spiritual. Ketika dia dicabut mendekat kepada sisi Allah Subhanahu wa taala, dia bingung, ini apa ya? Kok bisa gini gitu. Nah, ini biasanya kalau begini kondisi seseorang butuh yang namanya guru spiritual untuk membimbing. Absaruha khosi'ah. Nah, khosi'ah dalam artinya zalilah, yaitu hina. Maksudnya pandangan orang yang tidak bingung atau linglung. Nah, ini orang yang sudah punya pengalaman spiritual, yaitu ketika sudah ditarik ke sisi Allah, dia pandangannya lagi tunduk, tidak lagi berbeda, sudah pandangan, cara memandangnya sudah berbeda. Kemudian dikatakan di ayat itu wayakuluna. Nah, di sini pelaku daripada kata kerja yakuluna adalah orang-orang yang tidak dapat pengalaman spiritual, tidak dicabut atau tidak ditarik kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka al-mahjubunah al-munkirunah. Jadi mereka adalah orang-orang yang terhijab dari pengalaman spiritual dan mereka mengingkari hal tersebut.
Nah, mereka mengatakan, innana lamarduduna, apakah kami akan dikembalikan dalam kehidupan? Nah, di thariqatil ula minal hayat, apakah kami akan dikembalikan di kehidupan seperti biasa? Nah, di sini dalam segi tafsir zahirnya mengatakan, jadi ketika orang sudah meninggal, jadi orang-orang yang tidak dapat ditarik kepada sisi Tuhannya, mereka berkata, apakah kok kami bangkit hidup lagi? Apakah kami akan dihidupkan sedangkan tulang-tulang belulang kami sudah hancur? Nah, kalau kami bangkit lagi, panahnu idzan khasiruna. Jadi kami akan menjadi orang yang merugi. Nah, kemudian ayat selanjutnya, fahiyah, fa innamahiyah. Nah, yaitu sesungguhnya tiupan yang kedua itu, yaitu adalah guncangan atau tiupan yang agar diceritakan dalam teksnya bahwa ini adalah proses manusia mendapatkan tubuh kembali untuk bagaimana dia dapat hidup kembali. Fa innama hiya sajaratun, yaitu sesungguhnya terjadi nanti tiupan kedua di ketika kiamat wusta. Jadi ketika tiupan pertama seluruh makhluk itu dalam cerita dalam kiamatul wusta, orang yang meninggal itu ketika ruhnya dicabut, kemudian goncangan kedua ketika ruhnya ditiupkan kembali ke tubuhnya dan mereka bangkit. Nah, kemudian faidah, hanya ayat ke-16, faidah hum bisahirah. Nah, ini agak menarik karena Ibnu Rabi seakan-akan mengisyaratkan tentang ketika ruh itu sudah bangkit, maka dia mencari tempat di mana. Itu makanya kenapa saya sampaikan untuk membaca buku Tibetan tentang kematian itu. Karena ketika di Tibetan buku itu diceritakan, ketika tubuh meninggal dan ruh itu masih ada atau jiwa itu masih ada, dia akan mencari jalan untuk menemukan tubuh baru atau kehidupan baru. Nah, di sini dikatakan bisahiroh. Kalau hadirin semua mencari dalam tafsir bisahiroh, itu diartikan semua artinya adalah permukaan yang datar. Nah, tapi dalam tafsir ini diceritakan bahwa bisahiroh bisa diterjemahkan sebagai bumi. Di sini dikatakan faidahum, dan jika mereka, yaitu jiwa-jiwa atau ruh-ruh itu yang telah meninggal, bisahiroh, berada di sebuah tanah yang lapang. Nah, di sini katakan tanah yang lapang adalah sahiro, adalah muka bumi. Dikatakan wahia hadhihin nafha. Nah, ini ketika guncangan atau tiupan, yaitu nafhu wal qaunu bisahiro, yaitu terjadi sebuah tiupan kedua dan keberadaan orang-orang yang telah meninggal atau mengalami kiamat wusta bisahiro, itu berada di sebuah permukaan yang lapang, di anin wahdin, dalam waktu yang satu. Di sini dikatakan asahiratu ardun baydau mustawiyatun, itu adalah, ini mungkin Bang Dabe punya pengalaman, sebuah permukaan yang putih dan datar ini. Nah, ini biasa kalau saya lihat-lihat dalam pengalaman orang yang memiliki pengalaman kematian itu, dia melihat putih yang datar. Nah, itu apa? Di sini dikatakan alamur ruh insani. Nah, itu adalah alam ruh insani al-mufarik, yang khusus gairul kamil, tapi ruh insannya tidak sempurna, tidak sampai kepada kiamatul kubro. Dia tidak, perjalanan spiritualnya tidak selesai. Jadi dia melihat hanya datar putih gitu. Nah, maksud ayatnya faidahum bisahiro, dan jika mereka berada di sebuah tanah yang lapang. Fa innaha ardun, sesungguhnya dia itu permukaan bumi. Binisbati, kalau dinisbahkan ila asma'il alamil quds. Nah, kalau dinisbahkan kepada alamul quds. Wa huwa ma'wal kamil. Jadi kalau alamul quds itu tempatnya orang-orang yang
telah mengalami kesempurnaan. Sedangkan sahiroh adalah tempat orang yang berada di alam yang belum sempurna. Kenapa dikatakan sahiroh? Linuriyatiha wabasatotiha. Karena keputihannya dan juga kehamparannya, keluasannya. Nah, itu salah satu pandangan tentang sahiroh. Nah, pandangan yang menarik lainnya adalah yang dimaksud sahiroh, saya kurang tahu juga Ibnu Rabi sampai menafsirkan seperti itu, yaitu ruh hewani. Nah, jadi orang-orang yang belum sempurna dalam Qiyamatul Wusta itu akan cenderung, karena mereka tidak sempurna, karena cenderung kepada materi, mereka tersambung dengan ruh hewan. Ruh hewan. Li'ittisolil ruh insania, karena bersambungnya ruh manusia yang nakisoh, yang kurang atau tidak sempurna, biha dengan ruh hewan itu, indal ba'si, ketika mereka dibangkitkan. Nah, fatal basuha biha, maka ruh manusia itu memakai ruh itu, ruh hewan, daruratul injiza biha, karena mereka tertarik ilal madda, kepada materi. Nah, itu mengenai tentang ayat ini, Bang Dawe. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang proses, bisa perjalanan, kita melihatnya sebagai perjalanan, bisa juga melihatnya sebagai Qiyamatul Wusta atau life after death. Nah, seperti apa? Nah, ini dijelaskan sedikit tentang life after death bagi orang-orang yang ruhnya tidak sempurna. Nah, nanti mereka berada di sebuah hamparan yang putih. Nah, mereka tergantung kecenderungannya kemana. Nah, begitu Bang, dari penjelasan sederhananya. Terima kasih Ustadz Andi. Terima kasih ya sudah berusaha untuk menerjemahkan teksnya dan juga memberikan uraian apa yang bisa dimampukan untuk disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kelihatannya ini agak ribet gitu ya, terlihat ribet, belum lagi berbahasa Arab. Nah, saya mau ngajak kepada teman-teman, ini sekali lagi saya mengagumi cara Vedanta ya. Vedanta menjelaskan sesuatu yang rumit itu menjadi lebih sederhana. Dasarnya begini teman-teman, semua pengetahuan apapun itu basicnya adalah experience, ya pengalaman kita. Jadi saya tahu pedasnya cabai karena saya mengalami. Saya dengarkan orang menjelaskan cabai, itu saya pengalamannya mereka di pikiran. Kayaknya begini deh, kayaknya begini deh. Misalnya orang yang pernah menikah, berhubungan intim, cerita pada Ustadz Andi gitu yang belum menikah misalnya kan gitu. Jadi ini gimana ya, kecuali di kehidupan sebelumnya masih bisa di recalling gitu ya. Nah, basicnya adalah direct path, direct experience. Nah, karena itu di Vedanta itu selalu memberi pengantar kesadaran ketika tidur pulas. Itu teman-teman, ingat ya. Jadi kita semua punya pengalaman tidur pulas. Jadi tidur pulas itu saya berkali-kali bilang ada satu dokter namanya Robin Sharma. Itu lupa namanya, bukan itu, tapi dia bicara tentang deep sleep itu kesadaran gitu ya. Japit Sarma ya. Nah, beliau mengatakan ya di Vedanta itu deep sleep conscious itu satu pengalaman. Ya, ingat ya teman-teman, masih ingat kita sekarang ini kita bisa mengenang kembali pengalaman tidur pulas. Kita bernapas kalau kita amati, tetapi kita menyaksikan kekosongan. Ya, emptiness. Lalu ada juga pengalaman tidur mimpi. Tidur mimpi. Nah, tidur mimpi itu di dalam pengalaman tidur mimpi kita tahu tuh tadi sekali itu normal tuh satu kehidupan gitu. Set gitu. Nggak proses bikin pohon dulu, bikin gedung, nggak begitu. Tahu-tahu nongol aja kita di Perancis gitu. Kalau mimpinya itu Perancis. Tahu-tahu nongol aja kita di misalnya di Jawa Tengah gitu, di Boyolali gitu. Nah, di situ ada
experience mewujud. Nah, teman-teman, ketika itu berakhir, mimpi itu berakhir, saat yang sama ada yang bangun. Itu namanya waking state consciousness. Terjaga. Sekarang ini kita terjaga. Ya, kita ini terjaga. Lalu, yang kita saksikan dengan keterjagaan kita ini ada bumi besar, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Tapi kita sudah menganggap diri kita adalah individu badan ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, ketika kiamat wusto datang, kiamat kubro ya, fenomena sehari-hari itu, individuality kita merespon. Ya, derita-derita. Begitu kiamat wusto datang, tubuh kita ini pelan-pelan disepir gitu. Didetailkan. Sebetulnya kan hilang aja gitu. Kayak orang mabuk gitu kan. Gitu. Nah, itulah pentingnya teman-teman meditasi. Nah, meditasi itu sebetulnya proses kita dengan sadar melepaskan kesadaran kita terhadap ruang, fisik, muka mata, lalu kita menutup mata, pelan-pelan, kemudian mereka yang sudah terlalu tenggelam dalam meditasinya, tidak lagi mendengar suara-suara, terus tidak lagi merasakan sensasi tubuh, itu namanya proses pelepasan. Nah, kita masuk ke alam rohani. Gitu ya. Jadi bila itu sebetulnya meditasi itu, atau mi'raj, atau mati sebelum mati, apapun namanya, itu proses mati sebenarnya, teman-teman. Nah, apa yang terjadi pada waktu teman-teman, pada pemula sebagai meditator, itu goncangannya banyak. Nah, kalau kita belum terbiasa meditasi, tiba-tiba keluar kesadaran rohani itu, katakan begitu, melepaskan diri dari cengkeraman tubuh, itu namanya ditarik gitu. Itu anda jadi itu. Ditarik, dipaksa gitu. Jadi bagi kita yang sudah mulai terbiasa meditasi, kita mulai menyadari proses itu. Mulai dari dinginnya kaki. Nah, ada yang takut nggak di diri kita? Ada. Kenapa? Karena kita terikat kepada materi. Ya, jujur saja, kan gunanya berkali-kali sering saya sampaikan, tarawih itu adalah istirahat untuk diam, hening, meditasi. Nabi Muhammad sampai ke gua. Itu tidak mudah. Nah, ketakutan-ketakutan berdatangan. Nah, kenapa gelisah? Kan tadi kan dibilang, ini apa nih gitu. Saya teringat Ustadz Andi ketika Eckhart Tolle menulis buku The Power of Now. Itu kan dia pingin bunuh diri cerita usia 29 tahun. Silakan baca buku The Power of Now. Dia mengalami ditarik itu Ustadz Andi. Dipaksa. Tapi ada yang takut di dalam dirinya. Aduh gimana nih, mati nih aku ini. Kira-kira begitu. Udah pasrah aja. Serahkan. Begitu dia pasrah diri, tarik masuk ke selorong cahaya. Dia lihat bumi datar. Kayak gitu-gitu tuh ceritanya nih. Putih berterus tanpa batas. Terus mengalami ketenangan. Udah ikutin aja gitu. Terus dia pasrah total. Dia udah nggak ada individuality. Tahu-tahu dia bangun pagi, dia lihat, itu kan sudah ditiupkan lagi, masuk lagi ke kesadaran badan, baru dia pertama kali meneteskan air mata, mendengarkan suara burung. Dia melihat kehidupan sehari-hari itu berbeda lagi. Itu ada sekitar, kata dia, 6 bulan, dia itu kayak bongong aja. Kayak yang baru masuk ke dulu. Jadi Eckhart Tolle ini pergi udah gitu kira-kira. Nah, itu namanya turi ya teman-teman. Itu namanya kiamat kubro sebetulnya. Ya. Jadi sudah hilang semua ketakutan. Karena ini sudah, yang real itu bukan ini toh. Gitu. Makanya di film Matrix, Ustadz Andi, kita ini berada di game sebetulnya. Kita ini berada di game, Bu Yanti. Teman-teman yang suka, saya pernah main game, itu kan pakai VR itu. Tahu-tahu mati jagoannya, nongol lagi kayak gitu, kayak Jumanji itu loh kira-kira. Mati tuh, nongol lagi. Kira-kira begitu.
Tapi karena kita sebagai pemain dengan batasan tubuh ini, kita sudah lupa diri kita yang sejati, hakikat ilahi roh itu, jadi takut kita. Nah, nanti di ayat berikutnya itu akan diceritakan orang yang sudah bisa tersingkap itu cerita Nabi Musa kan. Itu ada di surat An-Naml juga tuh. Hai Musa, tinggalkanlah kedua terompahmu gitu kan. Terompahmu itu dua pijakan, ya, itu kesadaran jasmani. Kan kita sadarnya, pegangan kita kan jasmani. Kesadaran pikiran, ya, the body, the mind, tinggalkan itu. Maka kamu akan masuk ke lembah tua. Lembah tua itu apa? Hati, keheningan, ketenangan. Maka dari situ ada penyingkapan. Maka dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Apa itu? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Wa aqimis fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, ini diceritakan dengan baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tadi kan ada kemarin kan kiamat sukro. Kita udah paham nih, kiamat sukro itu adalah apa yang kita alami yang menggoncang kita. Itu pelan-pelan kita melihat bangkit, bangun, lebih sadar, lebih takwa kan gitu, lebih takwa. Lalu kita mulai praktek meditasi, hening, istiqomah bagi mereka yang bersama guru. Itu bangun tiap malam, itu terjadi pada kita semua. Siapapun, guru-guru juga ngalami. Kalau pengalaman Ramadhan Maharisi beda lagi. Ustadz Andi, usia 16 tahun, dia jatuh, takut mati dia. Tapi dia selidiki. Yang takut mati siapa nih? Ngalamin juga ditarik itu. Tarik gitu. Aduh, ini mati nih gue, keluar nih gue nih gitu. Nah, cuma di situ sempat menyadari, ini siapa nih diriku yang takut? Dia teliti. Oh, tapi ada lagi diriku yang tenang. Nah, dia fokus pada dirinya yang tenang itu, sampai kemudian dia menyadari, aku yang selalu aku takut, aku gelisah, aku khawatir, aku terguncang, itu adalah separate self, pikiran. Begitu kita surrender Islam, damai, maka aku yang tak terbatas itu mendominasi kesadaran. Diri individu jadi lenyap. Itu yang disebut kiamat kubro, itu kan hilangnya eksistensi yang kita anggap sebagai diri kita selama ini. Gitu. Nah, jadi apa namanya, kalau saya baca di sini ya, coba Ustadz ya, buka teksnya setelah saya kasih pengantar ini ya. Sedikit ya teman-teman, tadi ada deep sleep consciousness, dream sleep consciousness, kemudian waking state consciousness, baru kita belajar meditasi, praktek. Nah, praktek meditasi itu kita mulai sadar jiwa kita, marah, benci, kesal. Deepak Chopra suka nyebut itu soul consciousness. Masuk lagi cosmic consciousness ya. Cosmic consciousness itu sistem semesta, the intellect, malaikat-malaikat versi dia. Terus ada divine consciousness, nama-nama Tuhan. Kita mulai intens Rahman, Rahim, kasih sayang. Lalu unity consciousness, kiamat kubro. Ya, itu ada 7 tuh. Jadi deep sleep consciousness, dream sleep consciousness, waking state consciousness. Nah, ada yang keempat, turiya, yang hakiki. Itu dibagi-bagi lagi setelah kita belajar meditasi, praktek. Ada soul consciousness. Kita mulai bisa mengamati pikiran, perasaan, emosi, ego. Ya, ciri orang yang itu kalau di versi Islam itulah bertakwa. Kita mau marah kita tahu, kita mau gelisah kita tahu, orang yang gelisah kita tahu, orang yang khawatir kita tahu, karena itu sama dengan diri kita. Cosmic consciousness itu sebetulnya malaikat-malaikat, di intelek yang bekerja di diri kita dan di semesta ini. Kalau di Tiga Fakir itu suka disebut 20 hukum Taurat, gitu, orang yang sudah mahir. Lalu divine consciousness itu adalah nama-nama Tuhan. Ya,
Lalu unity consciousness sudah ahadiyah. Coba ditampilin teksnya Ustadz. Saya mau ajak teman-teman menelitinya pelan-pelan dan setelah kita dapat wawasan. Dari awal ya tadi ya. Nah, hari terjadi suatu goncangan, yaitu terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang bumi tubuh dan anggota-anggotanya. Sebetulnya di situ kan kalau di teks Qur'annya kan ketika bumi ya di situ. Nah, Ibnu Arabi sering memaknai bumi itu tubuh teman-teman ya. Tubuh kita ini bumi. Gunung-gunung itu segala peralatan-peralatan di tubuh kita ini terjadi tiupan pertama atau waktu lenyapnya. Jadi roh itu lenyap gitu kan, ya. Goncangan pertama diikuti dengan yang kedua yaitu tiupan kedua dan hal tersebut menghidupkan dengan pengutusan. Terusin Ustaz. Nah, jadi ini kayak kita apa ya? Yaitu waktu terjadinya guncangan pada kondisi tercabut, ya. Ini kan kiamat wusta nih Ustadz ya. Kita takut mati kan, takut keluar nih. Tapi pada saat itu pandangan tertutup, wah nih mati nih gue nih, hina nih gue. Nah kayak gitu. Nah orang-orang yang terhijab ingkar akan adanya kebangkitan itu akan mengalami itu. Makanya ditutup aja Ustadz. Teman-teman sekalian, saya kenapa suka caranya Rupert Spira menjelaskan kematian. itu bukan sesuatu yang extraordinary gitu loh Ustaz Andi. Jadi kayak kita tidur teman-teman, itu kan proses mati ya. Cuman cerita-cerita mati yang selama ini diceritakan itu kan kayak serem. Memang iya sih kalau kita kafir terhadap rohani kita. Emang serem sih, jujur serem. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengenali diri kita dan segera proses di dalam perubahan kesadaran itu jadi nggak perlu takut. Kenapa? Karena setiap malam kita itu mati gitu. Setiap malam kita mati kan Bu Yati. Coba deh teman-teman. Ya, hilang kamar. Masih sadar kita diselimut. Hilang selimut. Masih sadar sebagai badan. Napas. Napas pun nggak disadari. Nah itu. Gitu. Tapi kalau pikir pas mau tidur itu Bu Yanti kita habis nonton film horor. Habis nonton film horor itu pulas sebentar. Ah, nongol horornya di situ kan. Nongol film horor. Gitu. Tahu bangun lagi. Tapi masih terkenang horornya gitu. Nah, itu loh tiap hari kita. Nah, kalau di Vedanta itu selalu ingat ya, siapa yang menyadari semua itu. Ketika kita percaya siapa aku adalah yang menyadari, yang mengetahui semua pengalamanku. Pengalaman dunia kita melihat pakai mata, mendengar, menghirup aroma, merasa pakai lidah. Itu dunia. Seeing, hearing, ya kan, kemudian touching, smiling gitu. Lalu pengalaman tubuh, pengalaman pikiran, perasaan, image. Siapa yang menyadari semua pengalaman itu? Yang menyadari itu adalah aku. Gitu. Ya, itu maksud saya proses pelepasan itu dengan cara begitu jadi smooth gitu. Nah, semakin intens kita sadar sebagai sang kesadaran, aku namanya.
Allah. Jadi yang berhak mengatakan aku itu hanya Allah, buat teman. Satu-satunya aku itu akunya Allah yang tidak pernah lengah. Aku itu menemani saat ada sedih, ada gembira, ada terpuruk, ada gelisah, ada goncangan, ada melihat, ada mendengar, ada menghirup. Pengalaman ada aku. Makanya nanti kita lihat aja teks Ustadz ya. Pengalaman lembah tua itu tidak lain adalah tentang pengalaman Nabi Musa, contoh yang sudah mengalami kiamat kubro. Diulang kembali sosoknya kita dalam konteks sejarah Nabi Muhammad. Padahal pada zaman Musa, dia kembali sadar aku adalah Allah, kata Musa. Menampil lagi dia sebagai Isa Al-Masih. Aku adalah Allah, aku dan Bapak satu, kata Musa. Menampil lagi sosoknya dalam konteks sejarah namanya Muhammad. Aku adalah Allah, kata Allah itu sendiri. Nah, sekarang nih teman-teman, kita yang ada di sini dengan segala identitas yang sudah diatributkan. Ada namanya Dame, Ratna, Wijayanti, Ayasari, di Andi gitu. Kita mulai aku itu dibatasi dengan Dame. Ibu, ayah, badan, laki, perempuan. Itu semua ditarik, stoknya itu terguncang. Ketika kita melekat ke materi, ya Ustaz tadi, itu menakutkan dan itu lahir dalam uh, hewani. Gitu. Jadi terma-terma yang kita pahami selama ini dari dogma, cerita ini, coba pelan-pelan masing-masing individu menyelidikinya secara langsung agar apa yang disampaikan singkapan Ibnu Arabi. Oh itu tuh. Nah di buku Tibet itu dibimbing tuh. Tapi orang yang sudah sadar sang aku sejati, ya langsung aja plong gitu. Dia cepat ke situ kayak mi'raj gitu, terbang gitu. Nggak pakai ribet gitu, nggak pakai dipaksa, gitu. Langsung gitu. Kayak hancurnya dunia mimpi teman-teman. Itu kan tidak pakai ada gedungnya hancur. Enggak, hilang aja. Lenyap aja. Nah, kita kalau sudah mahir atau diberkati dalam meditasi, secepat langsung. Itu yang disebut mi'raj, terbang istri. Saya kira itu dulu ulasan saya, Ustaz. Jadi betapa pentingnya kita iman, tidak kafir terhadap hari berbangkit, saat berbangkit. Jadi pemahaman reinkarnasi itu berlapis-lapis sesuai dengan kesadaran masing-masing. Kalau saya ditanya sekarang, gimana Bang Remi tentang reinkarnasi? Saya tiap hari reinkarnasi. Setiap hari saya reinkarnasi. Jadi bukan lagi, ya bahwa ada reinkarnasi yang dipahami individu tertentu dengan pikiran yang terbatas. Oh nanti jadi kodok, jadi ya dia terjebak di situ. Dan itulah dunia dia. Oke. Bang Dani gimana sekarang? Bahkan saya sekarang itu Ibnu Arabi itu aku yang tercerahkan di zaman Musa, itu aku kan namanya Musa. Musa meninggal, pengalaman wusto, mati, dia balik ke alam roh, manunggali, dia lahir lagi, bangkit lagi. Sebagai apa? Nabi Isa gitu. Coba bayangkan Bu Yanti, ibu waktu SD sekarang. Kan kebayangkan wajahnya imut-imut gitu kan Bu Yanti misalnya. Bu Ratna ya. Terus hadirkan lagi sosoknya itu waktu SMP. Hadirkan lagi sosoknya waktu SMA. Waktu kuliah. Waktu dia pacaran. Ada aku selalu yang menemani sosok itu gitu. Aku jangan sama. Mundur lagi aku 5 tahun. Aku 3 tahun. Aku janin. Sebelum dijanin. Atau kita maju lagi. Aku ke nanti 2029.
kekokohan standing gitu. Ke Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup. Siapa yang hidup? Dame, Ustadz Andi, Bu Yanti. Siapa yang hidup? Yang hidup itu ya aku yang bernapas itu. Siapa yang hidup? Coba ditanya sekali-sekali. Direct, Pak. Jangan deskripsi pikiran. Jangan jawaban pikiran. Siapa yang hidup? Ketika tubuh ini berakhir, Bu Yanti, siapa yang hidup? Namanya aku kan. Sekarang yang hidup siapa? Bukan Dame. Sekarang siapa yang ngomong? Bukan Dame. Dia yang. Nah, kadang kita sebut dia kan. Itulah ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hei, Allah tidak ada Tuhan loh selain Dia gitu. Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum yang tegak. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Latak hujuh sinatu walanaun. Bang, kalau saya pernah dengar itu ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nur Insan adalah yang menyimpan memori-memori kita. Nah, pada saat tidur itu yang bangun Nurullah sama Nur Muhammad kan? Nur Insannya memori itu atau gimana ya Bang? Saya kadang masih Nah, bingung. nah, itu kan penguraian di sisi akal. Nur Insani, Nur Muhammad, Nurullah. Itu Nur juga nggak tiga-tiga? Nur, cahaya. Satu Nur nggak? Satu. Iya, sudah ke situ itu. Oh ya. Jadi satu itu ya Bang yang sebenarnya Iya, hidup terus. iya. Jadi Nur Insani ketika dia dibatasi kepada pengindividuan. Jadi Nur yang sadar itu membatasi dirinya sebagai individu, insani namanya. Ketika dia Nur itu yang tak terbatas itu sempurna mengayomi semua entitas, itu namanya Nur Muhammad. Makanya dia merekam semua kejadian seluruh ciptaan gitu. Ketika dia Nur Ilahi, ya dia aja gitu. Bisa begitu. Tapi itu satu Nur gitu. Sama dengan Allah Bapa, Roh Kudus, Putra gitu. Sama juga. Yang penting teman-teman, yang penting saya ulangi lagi, jangan terjebak pada terma-terma yang dipakai, istilah yang dipakai itu istilah untuk membantu akal individu kita. Gak apa-apa. Tapi begitu kita makin tenggelam dalam penyelidikan diri, meditasi, direct experience, kita tahu berdasarkan pengalaman langsung. Dan saya berharap nih, ketika kita membaca teks ini, semakin kita menyelidiki kematian diri kita sebelum wusto itu datang. Kita kan baru mulai berpikir kematian wusto itu, kiamat wusto, kalau kita kena sakit. Apakah harus nunggu sakit? Gitu. Nah, setelah kita mengalami hakikat diri kita itu, baru kita balik lagi. Nah, itu yang disebut diturunkan, ditiupkan lagi. Nah, tapi sebagai badan, nah yang sadar udah takwa dia, udah paham permainan. Dia bersyariat juga, dia berdakwah. Dia paham kalau di Hindu ngomongnya begini, di Islam ngomongnya begini, di Kristen ngomongnya begini. Makanya Ibn Ruh bilang, seorang arif tidak hanya dibatasi satu keyakinan. Itu Ibn Ruh bilang tuh, itu lagi kita bahas tuh, the kernel of the kernel, minggu pagi insya Allah. The real arif itu tidak dibatasi pada satu belief. Itu sama dengan satu agama, satu kepercayaan. Enggak.
dia dia menerima semua kepercayaan. Yang penting teman-teman, ini kan ulasannya simbolik banget. Kita nggak sempat ketemu Ibnu Arabi uraian. Makanya Ustadz tadi bilang, buat baca deh buku tentang kematian Tibetnya aja dituntun tuh. Nah kalau saya ditanya, wah Bang Dayu mah, wah saya cara Rupert Spira aja deh langsung sadar aja, belum aja deh nggak usah. Tapi ketika ketemu orang, ya energinya dibersihkan, ada pranic healing gitu. Ada memang detail-detailnya ada. Nah masing-masing kita aspirasinya apa? Yang penting kita saat Wusto itu datang, ajal itu datang, ora opo-opo. Bahkan kenapa? Karena setiap meditasi kita sudah latihan mati. Tidak terjebak hanya pada doing loh. Enggak, pelajari semua tuh. Kenapa seorang guru? Kamu tiap malam meditasi 1 jam 2 jam. Kayak sekarang taraweh, tahajud, itikaf, tahanus. Tiap malam. Biar mahir. Begitu datang kematian itu, oleng tadi gambar. Kok begini ditarik rohnya kok gitu. Itu yang saya suka cerita waktu saya mati suri yang umur 7 tahun. Kok? Wah itu ada takutnya juga. Tapi begitu pasrah tak menjadi tak terbatas. Aku sebagai kesadaran tak terbatas. Tak terbatas kasih sayang, powerful. Jangan-jangan udah kiamat kubur itu Ustadz Andi waktu itu ya. Nah sekarang mulai lagi diteliti dengan sadar. Jadi saya sukanya baca teks Ibnu Arabi itu, saya refer dengan pengalaman saya. Dan saya tidak mau menyimpulkan ini paling benar. Enggak. Kan tujuan kita tadarus kontemplasi sekarang ini kan kita minta bantuan Ibnu Arabi, teksnya yang sudah klasik, di zamannya bahasanya begitu, coba kita rasa-rasain, kontemplasi. Karena kalau kita nggak meditasi, nggak dapat ini, Bu. Nah, kalau sekarang ya ini kayak belum paham di Bang gitu. Nanti ayat berikutnya caranya menjelaskannya beda lagi. Tapi yang diomongin sama juga. Ya nggak Ustaz? Seluruh Quran itu sebenarnya ngomongnya itu proses dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan Iya betul. manifest, dia balik lagi. Tuhan manifest, dia balik. Itu aja semuanya ceritanya. Mau cerita perang kayak Al-Baqarah kayak Anisa, semuanya tentang itu. Dia yang tunggal, dia menampil terus beragam, ada perang, ada kekacauan, dia balik lagi, turun lagi, gitu-gitu aja. Silakan Ustadz, ada tambahan dari uraian saya tadi. Gimana? Jadi Vedanta vulgar ngomongnya kan? ya kalau Vedanta sih shortcut ya. Jadi nggak lagi bicara tentang ini sebenarnya langsung mereka karena memang mungkin kita ingat bahwa kemana kita fokuskan perhatian kita maka itu yang menjadi realita. Jadi Realita Vedanta kita. fokus kepada direct fact gitu. Jadi langsung ke intinya. Jadi uh, makanya kita baca buku-buku Vedanta sedikit sekali yang bahas misalnya tentang kematian. Jadi mereka fokusnya kepada sang aku langsung. Jadi agar membiasakan pikiran, oh aku itu, jadi tidak terjebak pada nanti di kiamat wusta. Karena kalau itu diulang-ulang menjadi belief, sistem belief gitu Pak. Oh iya ada, jadi teridentifikasi lagi jadi tubuh. Oh berarti aku harus ngelewatin itu. Tapi kalau di Vedanta langsung direct path, terus shortcut. Jadi agar manusia terbiasa untuk tidak menaruh belief yang tentang kiamat wusta. Di Tibetan itu juga diceritakan Bang, bahwa jangan percaya yang kamu lihat. Apapun yang kamu lihat nanti dalam buku Tibetan itu diceritakan, jangan percaya, semua itu adalah ilusi. Jadi ada pengadilan juga diceritakan, ada pengadilan, ada surga neraka gitu. Tapi dia katakan tetap aware, selalu sadar, jangan percaya yang kamu lihat, jangan percaya. Ketika kamu percaya itu nyata.
Itu makanya membaca Tibetan itu penting, tapi tetap harus dikombin dengan direct flight untuk selalu sadar. Nah, untuk menambah kita dalam direct flight, baca sedikit atau kan tipis buku Tibetan. Jadi selalu mengatakan karena kamu akan melihat banyak hal dan jangan pernah percaya apapun yang kau lihat, apa yang kamu experience, tapi percayalah siapa yang menyadari experience itu. Nah, di Tibetan itu juga Yes. seperti itu. Ya, Ya. itu insya Allah nanti di ayat selanjutnya ini sebagaimana Bang Dami ceritakan, ini memang naik turun ayat. Jadi setelah kembali ke oneness, turun lagi meniness, meniness, oneness lagi, meniness, oneness. Jadi kita akan memahami pola karena terbiasa dari membaca buku ini, kita akan paham, ini Ibu Nora Bibang karena oneness, meniness, meniness, oneness gitu. Nah, ini mungkin melatih kita juga melihat kemajemukan dalam kesatuan dan melihat kesatuan dalam kemajemukan. Di sekalian latihan juga sambil baca, oh gitu ya, ada L. Jadi membiasakan orang melihat banyak dalam satu, dalam satu, dalam banyak. Nah itu Bang dari saya. Ya, sekali lagi ini contoh sederhana. Kalau teman-teman punya laptop, ya Bu Pita ya. Pakai laptop nggak Bu Pita? Pakai laptop. Iya, pakai laptop, Bang. Nah, ada berapa gambar Bu di sini? Ini karena di page 1 ada 25. Ya, katakanlah 39 gitu ya. Betul Bu ya? Ya. Nah, ini ada 39 gambar ya Bu ya? Ya. Nah, 39 gambar. Tapi pada satu layar, betul nggak Bu? Ya. Oneness. Ya, oke. Gambar Bu Pita dengan gambar saya beda nggak? Tidak. Bu Pita? Iya. Gambar saya dengan gambar Bu Pita beda nggak? Enggak. Enggak. Beda, gambarnya beda. Oh, Gambarnya beda kan? Ya kan? Betul? Oke. Tapi satu layar. Oh, oke. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang kita buka mata. Ibu lihat kamar. Ada meja, ada lemari. Nah, gimana caranya ngeliat itu satu gitu kira-kira? Ya, Bang. Matanya melek. Matanya melek. Makanya yang melihat harus yang tunggal. Bukan matanya dami. Bukan matanya galau. Bukan mata yang gelisah. Bukan mata yang lagi mikirin utang. Kalau dia mikirin utang, realitasnya utang. Tapi kalau saya kembali kepada aku yang tunggal, maka seluruh bentuk-bentuk ini itu satu. Lebih kurang seperti itulah kiamat kubro. Pada saat kematian itu datang, nggak ada kematian. Yang ada kembali ke yang tunggal. Tapi kalau belum mengalami yang tunggal itu, kematian wusto datang, masih banyak bentuk-bentuk mirip seperti mimpi. Mimpi itu real apa tidak? Oh, lagi dalam mimpi dikejar-kejar monster. Oh, so real gitu. Tapi begitu mimpi berakhir, Bu Pita bangun, monsternya masih ada nggak? Masih, tapi saya sudah tonton. Itu cuma ilusi gitu. La ilaha, bukan itu. La ilaha, bukan itu. La ilaha, bukan itu. Jadi tadi Ustadz Adi bagus tuh. Jangan terjebak pada experience-nya. Tapi perhatikan, notice siapa yang mengalami. Gimana Bu Yanti, ada ini komen? Iya, saya Kasih Bang Dame. Makasih Bu Pita. harus belajar terus itu ya Bang, meditasi itu karena membayangkan yang gamblang tadi, melihat layar, kemudian melihat bahwa di situ ada oneness, ada manyness. Oneness-nya adalah satu layar. Tetapi untuk tadi Bang Dame bilang bahwa setelah kita melihat ruangan dan sebagainya itu, siapa yang lihat? Itu kan berarti yang melihat mata kolbu ya, yang satu itu ya Bang. Itu yang harus dilatih melalui meditasi ya Bang. Iya, Nggak iya. salah seperti itu ya.
Iya, dan meditasi tahap awal kita lakukan sebagai ritual, tafakur, tahan. Sholat itu meditasi sebenarnya, zikir. Pelan-pelan nanti kalau sudah sering kita sadar sebagai aku, hidup kita dalam beraktivitas itu sudah meditatif. Itu namanya ulul albab. Tidurnya dia itu zikir, berdirinya zikir, rukuknya zikir gitu loh. Ke pasarnya zikir, ketawanya zikir. Karena yang ketawa itu siapa? Makanya Rumi lagi-lagi mengini kita, ngeledek kita. Kalian menikmati tarian, tapi tidak pernah menyadari sang penari. Kalian menonton film yang indah itu, tapi tidak pernah menyadari layarnya. Kira-kira bisa nongol nggak layar itu, gambar itu sendiri, film itu kalau nggak ada layar? Nggak bisa. Bisa nampak nggak alam semesta yang dengan many bentuk gitu, majemuk ini, kalau tidak ada di situ sang wujud, Iya, nggak bisa. sang kesadaran aku, Allah. Itu siapa sih yang hidup itu? Coba tanya pada dirimu. Ini siapa sih aku yang hidup ini? Jangan bilang lagi Dame, jangan bilang lagi Bu Yanti. Jangan pikiran mendeskripsikan. Just be aware of that. Itu makanya di Vedanta bilang, kamu itu. I am that. I am that. Aku itu. Kamu itu. Guru spiritual ya ayahnya pasti ngasih tahu kan. Itu dirimu yang sejati. Itu Tuhan. Yang mana? Kita masih nganggap pengalamannya. Bentuk bukan. Yang menyadari itu. Gimana Bu Rita? Mau langsung apa muter-muter? Gimana bisa dibuka Bu Rita? Assalamualaikum, Bang Dame. Ya. Iya, Mau Bang. langsung atau muter-muter? Aduh, aduh, yang kemarin itu ada sampai linglung saya, Bang. Iya, iya, Aduh, iya. mengalami yang Bang Dame ceritakan barusan itu. Itu pas hari kemarin kejadiannya. Jadi, aduh, apa boleh saya sharing bercerita pengalaman, Boleh, Bang boleh. Dame? Boleh, boleh cerita aja. Gini, kan saya mulai meditasi itu 8 bulan yang lalu ya, Bang Dame. Itu mengalaminya tuh ya sampai di tahap tuh damai gitu, nikmat gitu ya Bang, tenang gitu. Itu hanya 2 kali saya mengalami Bang, ada sesuatu fenomena yang pertama seperti yang itu yang seperti yang merasakan ditarik itu yang barusan Bang Damai ceritakan. Itu 2 kali saya ngalamin, dan yang kedua kali ini yang hari kemarin sampai saya terlambat gabung itu karena seperti ini Bang, sudah beberapa kali jadi malam saya meditasi itu tiba-tiba seperti tertarik dan seperti tertidur gitu Bang, tertidur pulas, hanya tiba-tiba terbangun dan kepala agak oleng, tapi saya mencoba merasa gini, aduh kok saya belum ini, barusan belum tuntas gitu, merasanya belum belum tuntas gitu Bang. Jadi saya mencoba lagi gitu. Akhirnya tertidur lagi, dan itu alhamdulillah sekarang kan tune in-nya tuh cepet ya Bang. Ketika memulai itu udah saya merasa saya udah langsung gitu, merasanya begitu Bang. Udah merasa seperti udah langsung, nggak lama seperti yang sebelumnya. Tapi untuk yang hari kemarin aja itu ketika jam 4 subuh setelah sahur itu menunggu kajian Bang Dame, saya mau medit dulu gitu Bang. Nah, yang di situ yang ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi ada sesuatu, apa boleh saya ceritakan ya Bang? Yang saya alaminya gitu atau jadi ada Ya, sesuatu yang akhirnya saya seperti tertidur dan terbangun itu benar-benar linglung Bang, dan itu terasa sampai sekarang.
saya ada rasa ketakutan ya, ada timbul rasa Nah, ketakutan. Ini nah, kenapa begini gitu, tidak seperti biasanya itu. Begitu nah, Bang Dam. oke, makasih Bu Rita. Ya, Jadi ketakutan itu bagian dari ekspresi diri kita, yaitu pikiran. Kalau dia dominan jadi perasaan takut dominan. Yang masih jadi appearance Burita. Ya. Dan kematian itu juga begitu kalau kita dari sekarang nggak berlatih, nggak praktik. Makanya pada saat ketakutan itu datang, kita selidiki siapa ini yang takut. Nah, terus sambil kita perhatikan juga napas kita. Sampai kemudian Burita, kita semakin intens damai itu. Kalau dalam istilah Al-Quran itu sudah mutmainnah gitu. Alhamdulillah. Jadi pengalaman takut linglung itu terjadi, tapi terus sampai kemudian kita mulai mempelajari polanya, ya, berani mempraktekkan. Kita ngumpul juga di sini niatnya lurus, jangan kejar target, lakukan saja dengan baik, temukan nama-nama yang damai itu nama-nama. Namaste, peaceful, salam, love, rahman rahim. Nah itu mendominasi yang dalam Asmaul Husna. Baru pelan-pelan nanti semua jenis-jenis ketakutan itu, kegamangan, kekhawatiran itu ditarik, dipaksa, itu bisa kita cermati dengan baik. Kita bisa sadari semuanya gitu. Iya, Bang. Terus terang, kalau pengalaman saya berguru dengan tarekat, ya saya mengikuti ya beberapa tarekat, dominan dualismenya Bu. Tapi itu fasenya juga. Tapi kan ibu-ibu di sini kan, bapak-bapak di sini tidak semuanya juga bertarekat. Tetapi kita pasti mati, benar nggak? Pasti mati. Mau belajar kemana? Jadi sekarang ini ada seperti semesta mendukung kali ya. Kehendak semesta Ustadz Andi ya. Orang-orang mulai kayak ditarik pelajaran seperti ini. Yang Satu lagi, sebelum Pak, iya kan Bu? Ya, Bu Rita ya? ya, satu lagi, Bang. Saya Hmm. ini pernah mengalami ini Bang, setahun yang lalu. Saya mengalami dan saya melihat saya keluar gitu Bang dari kepala. Gimana ya Bang? Itu keluar sendiri diri saya Rita gitu, Rita yang keluar juga dari Nah, sini Bang. Tapi oke. setelah sampai di daerah sini gitu ya Bang, merasanya kembali lagi. Dan Nah, itu iya. momen yang sangat menyeramkan juga Menakutkan sih Bang. apa? Menyeramkan apa nikmat? Tapi saya udah pasrah aja, saat itu saya udah pasrah, Ah, udah ya. mempersilahkan gitu, saya udah mangga silakan, karena kondisi saya waktu itu juga sedang agak kurang fit gitu, jadi saya udah mempersilahkan sih, lancar aja gitu. Tapi mungkin ada waktu itu ada orang lain yang ini mengagetkan, jadi seperti masuk lagi gitu Bang, dan terasa Iya, dia iya. masuk lagi. Gitu. Kaget itu. Iya, iya, iya. Oke, jadi eh, pokoknya gini Bu Rita ya, yang saran saya, kalau itu datang mulai mencermati, buktinya kan Ibu tetap bangkit sekarang hidup kan. Iya kan? Oke-oke aja kan. Sampai kemudian nanti pengalaman-pengalaman seperti itu bukan lagi pengalamannya kita, wah extraordinary. Ya sehari-hari terjadi begitu sebenarnya. Itu loh maksudnya kiamat-kiamat sukro itu kita cicil, kiamat sukro lama-lama nanti kiamat wusto itu ya keniscayaan yang pasti terjadi. Nah, syukur-syukur kita dapat berkah, kita bisa apa yang dimaksud kiamat kubro itu kita mengalaminya
apa sih kiamat kubur itu? Hancurnya semua, yang ada hanya Allah gitu. Jadi kalau kesaksian cuma yang ada hanya Allah, one and many many is one, sudah gitu. Oke, makasih teman-teman. Jangan terlalu ribet. Oh, ini harus ngerti, nggak usah. Kita jalan aja. Ada thriller dari Ustadz Andi? Insya Allah minggu depan ya Bang Dame. Ya, ya, Besok kita libur dulu. besok libur dulu. Minggu depan Insya Allah Senin, Pak. Selasa atau Senin Mhm. kita lanjut tentang cerita Musa. Jadi diingatkan lagi. Jadi ayat 17 itu bunyinya, apakah kamu pernah dengar wahai Muhammad tentang cerita Musa? Dia mau cerita, jadi mau ngeringkas. Jadi dari An-Nazi'at dari sampai 1 sampai 16, dia bilang cerita itu pernah terjadi sama Musa. Nah, jadi nanti Musa ketemu Fir'aun, ceritakan gitu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan diceritakan tentang itu, bagaimana Musa ketemu dengan Fir'aun dan juga bagaimana pengalaman Musa di lembah tua itu, atau di sebuah lembah yang mana lembah suci yang dikatakan dalam Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Dan sebagaimana dikatakan Bang Dame, tidak mesti kita harus mengerti ya. Bisa jadi mengerti nanti ya 3 tahun ke depan atau berapa bulan ke depan, nggak mesti buru-buru gitu. Saya pernah suatu hari itu saya ngerti sesuatu itu ketika saya ketemu seorang guru di kampung saya gitu, di tempat saya lahir di sini di Sulawesi. Walaupun saya udah belajar panjang kemana-mana, tapi ngertinya di sini di kampung saya sendiri ada seorang yang ngajarin gitu. Nah, atau mungkin kita bisa ngerti dari pengalaman-pengalaman sederhana. Oh, itu maksudnya di belajar gini bukan belajar di sekolah yang harus sesuai SKS dan harus kejar target dan memenuhi ujian, enggak. Ini belajar untuk mengalami sendiri. Nah, itu Bang dari saya. Ya,